Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu DRA Nunuk Rahmawati MSI sebagai owner dari Pesona Batik Jombang. Selamat siang Bu, izin bertanya bagaimana sih sejarah asal-usul batik Jombangan ini? Batik Jombangan ini berdiri di Jombang itu sudah lama. Yang pertama kali adalah dari Ibu Sumiati sebagai pemilik batik yang ada di Kecamatan Diwe, yaitu Jati Pelem, tepatnya di Jati Pelem. Dengan berkembangnya, semakin berkembang batik Jombangan yang diminati oleh masyarakat, banyak sekali pengrajin-pengrajin di Jombang ingin memberikan karya-karya yang terbaik buat Jombang. Termasuk dari saya sendiri sebagai owner Pesona Batik Jombang ingin mengembangkan batik Jombang sebagai warisan budaya yang harus kita kembangkan. Tentunya batik Jombangan itu banyak sekali yang motif maupun corak yang sudah dimiliki oleh berbagai pengrajin yang ada di Jombang. Semakin kesini, semakin bertambah tahun, batik Jombang semakin tambah maju, tambah berkembang. Kalau boleh tahu Bu, cara pembuatan batik Jombangan ini seperti apa? Nah, cara pembuatan tentunya sebelum kita melangkah sebagai cara pembuatan, saya sampaikan dulu bahwa batik itu ada dua, yaitu batik tulis dan batik cap. Apakah yang sering kita lihat itu ada orang batik printing. Printing itu bukan termasuk sebagai batik, tetapi printing itu adalah kain polos putih yang digambar dengan batik. Karena batik itu menggunakan dengan proses malam. Terus apa sih Bu makna-makna dari batik-batik tersebut? Makna filosofinya gitu. Filosofi batik-batik seperti itu ada, tergantung pada kita yang membuat yang membuat. Seperti kalau ada di Pesona Batik Jombang itu ada beberapa motif yang sudah berhaki. Yang sudah berhaki itu ada 4. Satu Pesona Jombang, yang kedua Besutan, yang ketiga Rimbi Purwomojo, yang 4 Tunggul Argani. Semua batik-batik yang diciptakan itu bercerita. Jadi ketika kita memakai batik itu bercerita. Seperti kalau kita mengenal batik Parang, Parang itu asalnya dari Jawa. Parang itu adalah Jawa. Dan batik Jombangan itu sendiri ada seperti yang sudah saya sampaikan. Batik Jombangan itu banyak sekali motif-motif yang telah dimiliki oleh para pengrajin. Kalau saya ada pesona batik dengan tema pesona batik. Pesona batik itu menggambarkan keindahan tentang Jombang itu sendiri, yang bisa diwakili ada gambar di atasnya itu ada gambar kubah, itu menggambarkan bahwa Jombang sebagai kota santri. Di tengah itu ada ringin contong. Ringin contong itu adalah titik nolnya kota Jombang. Di situ ada lagi yang terkenal dengan Wonosalam, sudah terkenal sampai kemana-mana tentang Duren Bidonya. Itu kita gambarkan, kita ambil di situ ada Duren Bido. Pondok yang terkenal di Diwe itu adalah Pondok Tebu Ireng, kita ambil di situ, ambil dengan ada daun-daun dari tebu, ada dari daun Jombangan itu sendiri, ada manik-manik yang sudah terkenal. Itu kami kolaborasi di situ, jadilah motif Pesona Jombang, yaitu menggambarkan kolaborasi yang ada di Jombang. Kalau besutan itu mewakili dari budaya. Besutan itu artinya beto maksud, yang saya maksud itu adalah beto maksud, itu mewakili budaya, karena besutan itu adalah cikal bakal ludruk yang ada di Jombang. Kalau Rimbi Purwomojo itu sendiri yaitu gerbang pintu kerajaan di selatan yang berada di
Bareng. Nah, itu adalah sebagian daripada kerajaan Mojopahit. Yang terakhir itu yang berarti adalah Tunggul Argani. Tunggul Argani itu terakhir yang kami ciptakan, itu mewakili sejarah peninggalan juga kerajaan Mojopahit yang berada di Sumber Beji, Kesamben, Ngoro. Ngoro itu ada, di situ ada patung, kami ambil di situ sejarah tentang perjuangan dari Mojopahit pada saat itu. Itu semua batik ada filosofinya semua di situ. Lalu bagaimana caranya batik Jombangan ini tuh bertahan dan berkembang di masa modern saat ini, Bu? Berkembang, tentunya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang dulu anak remaja yang tidak suka dengan batik. Apa sih batik itu? Batik itu pasti orang tua, guru, dan selalu dipakai ke kondangan. Nah, bagaimana kita bisa mindset anak-anak muda itu suka batik? Ya, tentunya harus kita kolaborasi. Kita kalau bikin batik, tidak hanya batik itu dipakai untuk kondangan, setidaknya batik itu dibikin senyaman mungkin, dibikin sesantai mungkin, bisa dipakai di mana saja. Nah, itu yang kami mulai promosikan, yaitu batik tidak hanya sekedar batik. Nah, itu. Bagaimana sih Bu cara upaya untuk mengembangkan batik waktu awal merintis gitu? Waktu awal merintis ya kita tidak lelah untuk selalu mempromosikan. Yang nomor satu mempromosikan, yang nomor satu itu kita tidak lepas pada media sosial. Tentunya kita harus mengandeng media sosial itu sebagai bentuk bentuk promosi lewat IT. Nah, itu bentuk sosial. Tetapi awal mulanya itu tentunya kita harus mengetahui batik yang saat ini berkembang itu motifnya gimana. Tetapi kita harus mengikuti perkembangan batik. Kalau kita hanya mengacu kepada batik harus dibuat sebagai ini, tentunya kita tidak bisa untuk mengembangkan itu lebih lanjut. Jadi kita itu mengikuti, selalu membuat inovasi baru. Sudah ya? Sudah. Sekian Bu, terima kasih ya Bu ya. Monggo.